Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi. Yang kami hormati Ustaz yang ketiga, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Masjid Taklim. Pertama dan paling utama adalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, di mana sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masalah ini, dan baru saja kita menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Insyaallah ibadah kita, salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Dengan tadi berselawat kepada beliau, insyaallah kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada subuh Jumat ini kita teruskan pengajian kita, di mana kita melanjutkan Jumat yang lalu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pertemuan kita ini dengan mengucapkan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa zuriyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ustaz, waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kita. Sebelum kita mulai, bukunya di bawah. Di bawah bukunya. Ada yang di bawah, ada yang tidak. Tapi banyaklah yang tidak. Kita langsung ke halaman 54. Kecil hurufnya situ, kelihatan tak? Kelihatan ya? Iya. Nah, di sini disebutkan cara-cara menyebutkan makharijul huruf itu untuk melatih lisan gitu biar fasih. Melatih lisan biar fasih. Ini ada pertama sekali huruf hamzah ya. Hamzah itu makharijul hurufnya apa? Halqi ya. Halqi makharijul huruf pertama. Hamzah. Sifatnya hamzah itu yang paling dominan itu sifatnya syiddah. Syiddah itu kuat gitu. Mengetahui sifat kuat hamzah itu ketika
sukun. Ketika sukun. Ya, untuk mengetahui sifat hamzah itu dia kuat. Contoh kita belajar menyebutkan di sini. A I U ba. Nah, itu kuat kan tekanannya. Angin dan suara tidak keluar. Ba. Hamzah biasa ya. A I U ba. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah, itu cara latihan. Ani itu a ya, a itu luas, dia luar. A ya. Jangan ada apa namanya? Hambatan, jangan ada hambatan. A biasa. Kalau seolah-olah ada hambatan bukan A, contohnya A misalnya, itu kan seolah-olah dia terhambat ya. Itu huruf ain ya. Tapi biasa seperti kita nyebut A biasa, huruf abjad. A ya, alif ya. Nah, itu cara nyebutnya, ini cara kita membuatnya fasih. Ini tanda sukun ada kan, tanda depan ada dia. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Caranya ya. Coba kita coba sama-sama coba. Nah, kami dulu nanti diikuti sama-sama ya. Nah, a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah, coba sama-sama. 1, 2, 3. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Ya, itu relatif mudah insyaallah. Tinggal lagi kalau dia sukun. Kalau dia sukun itu nafas dan suaranya terhenti ya. Tapi bukan sakta terhenti lama, bukan. Nah, coba kita rasa. Caranya merasanya itu ada angin keluar tak ketika sukun? Ba. Nah, kalau dia masih ba katanya itu bukan hamzah berarti ya. Caranya ya. Dilatih, ya ditahan, ba. Nah, itulah letak kuat syiddah itu di situ letaknya. Nah, jadi kalau kita nyebut mu'minin, nah, ini bukan mu'minin tapi mu'minin ya. Kuat dia. Mu'minin ya. Relatif mudah insyaallah kalau huruf hamzah itu ya. Yang harus kita latih itu ketika sukun. Ketika sukun itu penting kita latih. Karena sering mungkin kita mendengar bagi beberapa orang dia nyebut kalau seandainya berdoa itu wal mu'minin wal mu'minat, itu salah karena dia nyebutnya tidak tertahan. Mu'minin wal mu'minat itu kan huruf ain. Tapi mu'minin wal mu'minat ya, hamzah ya, bukan ain. Coba dengar, biasanya ada beberapa orang kalau dia nyebut itu mungkin karena pengen nyebut ain mungkin kan. Mu'minin wal mu'minat. Nah, dia betul-betul terhenti suaranya tuh. Mu'min. Nah, kalau mu'minin ain itu. Ya, ain tak jadi itu. Ain tak jadi ya. Kalau dia nyebut mu'minin itu. Nah, kalau dia ain kan beda. Mu'minin kan dalam lagi dia. Sama di Al-Fatihah tuh ya, barakan. An'amta. A dulu. An'am. Nah, itu nikmat arti an'am tuh. Ya. An'am. Ya, kalau dia nyebut an'am, nah
itu sama dia hamzah kalau salah ya. Harus beda. An. Ya itu. Kemudian huruf ba. Coba kita perhatikan huruf ba. Ba itu keluarnya di makhrajul hurufnya di bibir. Ya, bibir. Tetapi tidak terlalu kuat dia nekannya. Ba biasa. Luas baik biasa ba. Lembut baik ba. Jangan juga kita nyebut ba, enggak boleh ya. Tapi ba. Biasa. Dia tuh bukan di seluruh bibir bukan, tapi di permukaan bibir baik ba. Ya ba biasa ya. Ya, kedua bibir. Itu syafatain atau syafatan ya. Dua bibir. Jadi salah satu sifat bah itu yang paling kuat qalqalah. Ya, ab. Selain qalqalah juga huruf ba ini kalau tidak salah syiddah ya. Ya, syiddah. Syiddah itu kuat artinya. Sama seperti hamzah tadi. Maka kalau kita nyebutnya sukun, kita pantulkan, diberikan kekuatan hurufnya. Contoh misalnya pada baris kedua. Ya, ba, bi, bu, bab. Kekuatannya di situ. Bab. Jangan juga bab. Jangan seperti itu. Itu tidak ada kekuatan, hanya sekadar qalqalah baik, tapi bab. Itu ya. Kalau nyebutnya babi bu bab misalkan seperti itu tidak ada syiddahnya, tidak ganti, cuma sekadar qalqalah baik. Tapi cara nyebutnya tadi yang tepat babi bu bab. Seolah-olah ditahan dikit, tapi tidak ditahan gitu. Seolah-olah ditahan. Bab. Bab. Itu ya. Coba kami baca lengkap ya. Babi bu bab bu ban bani bab naminal mub nimabi ban bani ba. Coba kami ulang lagi, nanti diikuti ya sama-sama. Babi bu bab bu ban bani bab naminal mub nimabi ban bani ba. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi begitulah caranya nyebutnya ya, babi mubab muban bani bab naminal mubni madi bani ba. Itu kalau sudah biasa kita nyebut cepat bisa. Babi bab bubam bani babna minal mubni babi bani ba. Jadi 2 huruf dulu gitu latihan hari ini. Ingat huruf hamzah tadi makhrajul hurufnya apa? Al-halqu atau al-halqi ya. Artinya halqu itu rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan itu halqu. Tapi dia tuh di bawah ya, di sini ya, di bawah sini al-halqu. Tenggorokan bawah. Ya, tenggorokan bawah. Sifatnya syiddah, kuat. Ya, syiddah, kuat sifat huruf hamzah. Itu ya. Makharijul hurufnya halqi sifatnya syiddah. Salah satu sifat yang menonjol dari huruf hamzah. Huruf ba makharijul hurufnya syafatain.
dua bibir ya. Syafatain. Sifatnya syiddah dan qalqalah. Ya, qalqalah itu mantul nih. Nah, biasa kita dengar itu. Nah, syiddah kuat. Nah, untuk mengetahui kuatnya atau tidaknya makharijul huruf itu ketika dia sukun. Ketika dia sukun itu kedengaran kuat atau tidak. Apa sifat huruf itu. Ya. Jadi dua dulu gitu latihan. Nah, ini bab 4 ada sifat huruf. Nah, sifat-sifat huruf ya. Ada bab 4 itu di halaman 43. Nah, sifat-sifat huruf. Dibaca di rumah, kalau seandainya tidak paham ditanya ke ya. Contoh yang pertama, sifat yang pertama. Halaman 44 ya. Sifat yang pertama itu hamas. Coba jengok, ya hamas. Sifat yang pertama. Apa arti al-hamsu itu? Nah, atau hamas ya. Al-hamsu itu maksudnya kita ambil langsung pengertian istilah. Pengucapan huruf yang disertai dengan keluarnya nafas, keluarnya angin maksudnya. Nah, hamas itu keluarnya angin. Nah, hurufnya yang ditulis di bawah itu fa, ya, ha, sa, ha, sha, kha, so, sa, ka, ta. Nah, ke huruf huruf 1, 2, 3, 4, 8 ya. Ke-8 huruf ini angin keluar ketika nyebutnya itu. Jangan nyebut pa. Kalau pa angin tidak keluar, tapi fa. F ya. F. Nah, itulah yang disebut dengan hamas itu. Yang disebut dengan hamas itu adanya angin keluar itu. Fa. Nah, ketika dia sukun afida. Nah, bukan afida. Kalau afida keliru dia, tapi afida. Nah, itu ya. Itulah yang disebut dengan hamas itu. Adanya angin keluar itu. Harus saya ini harus saja. Ya. Sa. Ada angin keluar. Ada 3 sa ini kan? Ya. Sa. Iya, semua huruf sa itu angin keluar. Ya. Nah, itu kan keluar kan anginnya. Itu yang disebut dengan hamas itu maksudnya. Nah, adanya angin keluar. Ka itu ada angin keluar ketika nyebut. Ka. Nah, kalau dia sukun itu sangat jelas. Ak. Nah, ta juga demikian. At. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan hamas itu. Maksudnya penyebutan makharijul huruf disertai dengan adanya angin keluar ketika nyebut itu. Nah, kalau samar itu pengertian secara bahasa baik. Arti hamas itu secara bahasa samar, itu maksudnya itu. Tapi kalau kita belajar tajwid, kita ambil secara istilahnya, karena yang dipaham itu secara istilahnya itu. Nah, contoh misalkan seperti huruf fa, ketika sukun ada angin keluar. Ida. Nah, kalau dia nyebutnya ida, nah itu tidak tepat, makharijul hurufnya tidak tepat. Nah, bukan makharijul huruf, sifatnya. Nah, sifatnya. Nah, itulah letak kesamarannya itu yang dimaksudkan di sini. Kesamaran itu tidak ada orang nyebut fa itu pa. Kalau pa dia tidak samar, jelas. Itu yang dimaksud samar ini. Tapi ketika nyebut fa, jadi seolah-olah huruf fa itu disamarkan, itu maksudnya. Sama seperti nyebut misalkan di sini huruf ka. Mestinya ka. Nah, tapi ka. Nah, ada kesamaran angin keluar. Nah, itu.
Itulah yang disebut dengan hamas. Hamas itu intinya ada angin keluar ketika menyebutkan huruf. Nah, itu. Lalu kemudian lawan daripada hamas itu apa? Al-jahr, jahru. Jahr itu jelas kalau di sini disebutkan ya. Nah, maksudnya itu ketika menyebutkan huruf jahr itu tidak disertai angin keluar selain dari huruf yang 8 ini. 2, 4, 6, 8, 10 ya, 10 ya. Selain dari 10 huruf ini. Nah, jadi huruf hamas ini ada 10 ya. Nah, hamas itu penyebutan makharijul huruf disertai dengan keluarnya angin. Nah, itulah hamas. Lawan daripada hamas itu al-jahru atau jahar. Nah, jahar itu secara bahasa artinya jelas ya. Artinya tidak disertai angin keluar ketika nyebut huruf itu. Apa selain dari 10 huruf ini? A. Tidak ada disebut A. Kalau seperti itu angin keluar kan? Tapi A. Contoh lagi misalkan ba. Itu memang ada angin keluar, tapi tidak disengaja seperti itu. Kalau tidak angin keluar, tidak baca gitu Pak. Tidak baca ngomong gitu kalau ada angin keluar. Tapi maksudnya tidak begitu disengaja seperti huruf fa, ka tadi kan. Bisa jadi. Ya. Tapi susah gitu Pak. Kalau nak beli linian di sini kaki habis bulunya gitu Pak. Cukup kita rasain dah. Kertas nah kalau dia. Untuk melihatnya lebih jelasnya ada Pak. Ada styrofoam itu kan, styrofoam makanan itu. Hancur di kertas ini. Itu kan paling ringan. Kalau di nelayan sagu atau sagon ya. Atau sagu ya diletakkan di kertas. Kalau dimasak berarti ada angin keluar. Nah, itulah yang dimaksud dengan jahar. Nah, selain dari 10 huruf ini berarti jahar. Artinya anginnya itu keluar tidak begitu kuat sebagaimana huruf hamas tadi. Nah, coba rasa menyebut ba. Tidak ada nyebut ba, tidak seperti itu ya. Tapi ba. Kita lanjutkan dengan membaca ya. Nah, kita lanjutkan membaca. Ini sedikit-sedikit bukunya ini kita bahas ya. Walaupun seperti ini misalkan dikit waktu kita bahas sedikit bukunya. Kalau udah dibahasnya kakek tidak paham ya. Baik, kita lanjutkan membaca ya. Pertemuan yang lalu sampai ke ayat berapa itu? 87 mana 88 sekarang. Nah, boleh kita perhatikan ya surah Al-Baqarah ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Kita ulang lagi ayat ke-87 tadi ya. 88 ya. Ya. Di sini ada huruf fa yang kita sukunkan karena waqaf. Di sinilah kita mengetahui hamz tadi yang kita pelajari tadi. Oke, perhatikan ya. Wa qalu qulubuna ghulf. Nah, ada fa ya. Ghulf. Ya. Kalau dia baca ghul keliru. Tapi ghulf. Nah, ada fa. Ya, di ujungnya ada huruf fa. Coba diperhatikan, lamnya harus jelas juga tapi ya, huruf lam matinya. Nah, sekali lagi perhatikan. Wa qalu qulubuna ghulf. Ghulf. Nah, jangan huf tapi ghulf. Nah, lamnya ada ghulf. Nah, ya, ghulf. Kira-kira kalau kita sikok-sikok nyebut hurufnya ghul, nah kira-kira seperti itu. Kalau kita sekat-sekat nyebut huruf ghul, nah, jadi tapi tidak boleh seperti itu nyebutnya ya, harus ya disamarkan. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Di situ ada lagi huruf fa ya. Bikuf. Nah, ya, bikuf. Nah, ada hamznya. Bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ingat hamzah tadi apa? Syid sudah. Yu'minun. Jangan kita baca yu. Tapi yu. Kuat ya. Hah? Ya, yu'minun. Tapi di stop bukan sakta. Nah, kalau kita stopnya seperti sakta tidak boleh. Contohnya misalnya yu'minun, tidak boleh lagi. Tapi yu'minun. Jangan lama ya. Ya. Coba diperhatikan sekali lagi, nanti kita giliran bacanya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu. Nah, di situ kita ketemu lagi huruf apa di situ? Ka. Ka tadi apa sifatnya? Hamz, ada harus angin keluar. Walamma ja'ahum ki. Nah, ada angin keluar ki. Nah, tapi jangan dipanjangkan ya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah
billahi musaddiqun lima ma'ahum. Mulang dari musaddiqal ya. Musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Nah, itu huruf hamas kan oh itu. Ya. Biasa sin biasa sin. Taftihu ya. Ti juga hamas, juga ti. Ya. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Di sini banyak huruf hamas ya pada kalimat yastaftihu. Sin yang pertama sukun itu hamas, yas. Ya. Ta itu hamas juga. Ta. Ya. Taf fa hamas juga. Ya. Ti hamas juga. Ha hamas juga. Jadi di sini kumpulan huruf hamas di sini. Ya. Yas taf tihu ta. Taf ya. Taf tihu. Tapi jangan tanya itu jangan ya. Ada juga yang ca yang bukan seperti itu. Ca tidak seperti itu ya, tapi ta. Ada angin keluar. Ta. Kuat anginnya keluar tuh. Kalau dia belum ada angin keluar belum berarti belum hamas sifat. Ta. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Fala'natullahi 'alal kafirin. Bi boleh kita wasal di situ. Memang lebih bagus wasal ya. Kalau wasal panjangkan hi-nya ya. Hi-nya dipanjangkan 2 rakaat. Ya. Kalau di wasal. Boleh kita giliran, silakan baca giliran dari ayat 88 sampai 89 ya. Oh ya, silakan enggak? Ya, enggak apa-apa. Nah, tugas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Huruf hamzahnya kurang keluar ya. Minum. Ya, jangan tapi yuk. Nah. Balla'ana ulang lagi. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ulang dari musaddiqul lima. Musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru.
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ya. Huruf ta, tinggal huruf ta itu belum kelihatan hamesnya ya. Ta, pada ta itu huruf hames. Nah, ya, contoh. Tapi jangan terlalu ini ya. Terlalu kaku juga. Seperti ta. Jangan terlalu kaku juga. Ta, berlebihan juga. Tapi ta. Itu kalau apa namanya? Ini tuh kelihatan dia ada anginnya. Ya. Walamma ja'ahum ki itu hamas kita ya kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Nah, ta ya. Nah, ada latihan. Tati tu bat. Nah, itu tetap. Untuk yang lain, nah itu sudah ya berguyur ya, berfakta ya. Boleh kita lanjutkan dulu. Ya. Ya dinas ya. Antar ya. Ya, lanjutkan boleh. Ya. Ya. Balla'ana. Ulang lagi. Ya, lanjutkan. فلما جاءهم الكتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Ulang lagi. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Panjang pendeknya diperhatikan. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru. Nah, kafaru. Ru itu panjang ya. Ya. Falamma ja'ahum Ya, ma-nya panjang. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ya. Ya. Lanjutkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faqalilam. Faqalilam ma yu'minun. Ya, yu'minun sudah benar itu, Pak. Walamma ja'ahum kitabun inna billahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu yastaqimuna alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru falaknatullahi alal kafirin. Ya. Shadaqallahul azim. Kalau ada huruf tasydid jangan dipantulkan lagi. Contoh pada kalimat sini. Musaddiqul, jangan musaddiqul, tapi musaddiqul. Nah, langsung musaddiqul. Coba diulang lagi. Musaddiqul lima. Yang di atas. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Walamma ja'ahum kitabun inna billahi Musaddiqul. Ya. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qabl. Ya. Wa kanu min qablu yastaqimuna alal ladina kafaru. Ya. Tinggal lagi ini Pak, jangan dibiasakan apa tadi ya. Contoh misalkan walamma ja'ahum, cukup seperti itu, jangan ja'ahum. Ya. Nanti gimana? Walamma ja'ahum kitabum minnya tidak terdengung. Tidak, jelas izhar. Ya, kalau ainnya ikhfa. Ainnya. Minnya izhar. Minnya itu izhar halqi. Nun mati kan? Iya. Ini Pak bedanya. Dia tuh lihat nun mati ketemu dengan huruf apo. Nun matinya itu ketemu dengan huruf apo. Itu yang jadi patokan itu tuh bukan nun matinya, tapi ketemu dengan huruf aponya itu. Oh, yang di ujung. Iya. Setelah nun mati itu huruf apo. Nah, itu. Ini nun mati bertemu dengan ain. Nun mati bertemu dengan ain itu izhar halqi. Karena huruf izhar itu ada 6 kalau tidak salah ya. Ya, hamzah, ain, ha, ko, ro. Nah, 6 huruf ini. Nun mati ketemu dengan salah satu dari 6 huruf ini dibaca izhar. Jelas ya. Kalau nun mati bertemu dengan huruf yang 15, salah satunya huruf dal ini dibaca ikhfa. Ya, walaupun dia nun mati galau tapi lihat bertemu dengan huruf apo. Ya, kalau dia bertemu dengan huruf ain berarti izhar. Kalau dia bertemu dengan huruf dal berarti ikhfa. Ya, itu. Makanya kalau minnya tidak boleh kita baca dengung, kalau ain kita baca dengung. Ya. Kemudian satu lagi huruf fa, ya huruf fa hamas ya. Ya, fa. Contoh di sini. Wa kanu min qablu yastaftihu taf. Jangan taf tapi taf. Ya. Oke, lanjutkan dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Nah, him tidak boleh kita baca dengung ya. Himnya tidak boleh. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma bikufrihim faqali بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ya, himnya tidak boleh. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Ya. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. Kepalangan lah ini ja-nya kurang panjang ya. Falamma ja'ahum ya 5 harakat. Mat ya mat wajib muttasil. Ya, mat wajib muttasil ya. Dibaca panjang 5 ya 4 atau 5. Ya. Tidak boleh kurang ya, tidak boleh milih 2, tidak boleh. Tapi harus panjang. Nah, boleh kita lanjutkan lagi. Ya. Ya, yastaftihun ya kalimatnya. Ulang lagi. Wa kanu. Ulang lagi. Wa kanu min qablu yastaf ya taftihu
فلما Ulang lagi, fala'natullah. Ya, di sini yang perlu dipertegas lagi, kebanyakan dengung pada kalimat apa? Bikufrihim tadi ya. Ya. Coba lihat bukunya halaman 89. Buku 89 bukunya tadi. Ya. Di buku ini ditegaskan sangat jelas ditegaskannya. Karena memang banyak terpengaruh memang 89 ya. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. 89 tadi sudah? Ya. Ya. 89. Nah, coba. Di sini perhatian. Izhar syafawi nomor 3. Izhar nomor 3. Ya. Ya. Izhar syafawi. Yaitu apabila mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Cara pengucapannya adalah mim harus tampak jelas tanpa guna. Nah ini terutama ketika bertemu dengan huruf fa dan waw. Terutama bertemu dengan huruf fa dan waw. Ngapa ditegaskan di sini bertemu dengan fa dan waw yang paling ditegaskan? Karena fa dengan waw dengan mim itu berdekatan makharijul huruf. Maka sering sekali para pembaca Al-Qur'an itu lalai dia karena berdekatan dengan huruf seolah-olah didengungkan, padahal tidak boleh didengungkan. Coba lihat yang tadi kan 88 tadi. Ya, balla'anahumullahu bikufrihim faqali. Nah, di situ kan mim dengan fa bertemu. Di situ makharijul hurufnya berdekatan, maka sering sekali para pembaca itu terlalaikan sehingga dibaca dengung. Ya, sehingga dibaca dengung padahal tidak boleh. Tidak boleh nian. Di buku ini kan ditegaskan sangat jelas. Terutama ketika bertemu dengan fa dan waw. Iya, sangat ditekankan artinya. Ya, sangat ditekankan, tidak boleh nian dengung. Ngapa sangat ditekankan itu? Ya karena berdekatan makharijul huruf tadi. Mim, fa itu berdekatan makharijul hurufnya. Sehingga karena makharijul huruf berdekatan seolah-olah boleh dibaca dengung, padahal tidak boleh. Ya, padahal penegasannya sangat kuat, tidak boleh dibaca dengung. Ya. Jadi jangan lalai gitu pada mim dengan fa ya. Ya, memang paling enak didengungkan itu karena berdekatan makharijul huruf ya. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Jangan mau dibaca bikufrihim faqali. Nah, jangan seperti itu, tidak boleh. Itu ya. Izhar syafawi. Namanya izhar syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Cara pengucapannya adalah mim harus tampak jelas tanpa dengung atau tanpa guna. Terutama ketika bertemu dengan fa dan waw. Nah, itu kan ditekankan lagi di sini kan. Terutama bertemu dengan fa dengan waw. Ya. Mulai ibu-ibu silakan dilanjutkan.
Falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ulang berarti situ. Boleh berhenti, boleh di situ. Lanjut boleh ya? Lanjutkan boleh. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ya. Tapi huruf fa-nya itu belum nampak jelas ini, maka apa namanya? Hamesnya. Ya, belum nampak jelas. Tapi lah ini apa? Sudah mendekati ya. Fa. Cara nyebut huruf fa itu ujung gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Seperti kita nyebut F. Ya, fa. Ya, fa. Ya, boleh kita lanjutkan dulu. Ya, gulf. Susah ya. Sekali lagi, diulang sekali lagi. Faqali, ko-nya pendek ya, tidak boleh baca panjang. Faqali lamma, ulang lagi. La'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ya. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabdiruna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Wah, ya, makasih. La'natullahi 'alal kafirin. Ma-nya panjang tapi yang pertama tadi ya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih.
ma'arafu. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. La'natullahi 'alal kafirin. Ya. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu masih banyak ini ya, fa-nya belum. Fa. Ya. Caranya kalau kita belajar makharijul huruf ini lawan kebiasaan lama kita. Nah, kalau kebiasaan lama kita nyebut pa seperti itu, kita lawan, jangan kita ikuti, tapi fa, fa, fa. Eva, fa, ya. Jadi kalau kita turuti kebiasaan gitu, tidak masuk dia, tidak baca-baca dia. Dilawan kebiasaan kita yang salah itu dengan yang benar. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanya tinggal itu. Ya, lanjutkan dulu. Ya, sudah benar, tapi an-nya jangan ditekan. Balla'ana, jangan balla'anna, tidak boleh, tapi balla'anahumullah. Ya.
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. Ya, kita teruskan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين. Ya. Nah, itu bagus bacaan. Tinggal lagi ibu-ibu dilatih huruf fa. Fa itu masih banyak belum tampak nyebutnya huruf hamas tadi ya. Fa, fi, fu. Ya. Pada kalimat yastaftihu itu sin huruf huruf hamas ya. Ta huruf hamas juga. Fa huruf hamas. Ta lagi ha lagi. Itu huruf hamas kalau itu ta tihu. Nah, itu kedengaran angin juga. Yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Taftihu. Dari ta itu sudah hamas itu dari huruf ta. Taftihu. Dilatih. Caranya rumusnya paling mudah itu dipaksa ya kalau nyebut huruf makhraj huruf itu. Kalau tidak kita paksa bisa dia. Karena kita itu sudah biasa membaca Quran yang nyaman menurut kita. Ya, jadi menurut kita nyaman, itulah kita baca. Semestinya tidak, tapi dirubah, ya, dirubah. Makanya caranya berubah bisa macam. Lama-lama nyaman juga kita bacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Kebanyakan kita itu kan
sudah nyaman baca main-mainilah, padahal tidak benar kan ilmunya kan. Ya. Dirubah ya. Salah satu ciri kesuksesan itu kan harus keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyaman gitu tuh harus ditinggalkan. Nyaman dengan kesalahan itu tidak bagus ya. Nyaman dengan kesalahan tidak bagus. Harus kita pakso kan caranya nyebutnya itu harus begini, huruf ta, latih terus. Tati, tubat, tutan. Tadi ya yang di itu apa? Latihan tadi ya. Begitu juga huruf apa lagi? Fa, F. Biasa kan nyebutnya huruf F itu ya. Ada cerita kami dulu Pak lagi belajar TPA dulu Pak, masih SMP dulu, teringat betul loh sama kawan. Diajari oleh ustadz kami dulu huruf shin besar ya. Jadi kalau kami latihan terus kan nyebutnya, dilatihlah pisang masak. Jadi nyebutnya shin, pisang masak. Saya itu terus kami nyebutnya kan, karena pengen bisa tadi. Ya, kami dulu pisang masak. Padahal tidak saya itu nyebutnya, tapi karena pengen shin dari benar. Ya. Jadi setiap nyebut sin, setiap nyebut s kami rubah jadi sh. Biar bisa tadi. Ya. Tiga sini yang jadi boleh. Iya. Lain salah satu ya. Ya. Latihan terus ya. Di bawah, di atas. Kalau yang salah itu di tengah lidah, ya. Macam mana? Karena anak umum orang itu perlu. Ya. Huruf Bala'anahumullah itu memang lafzul jalalah tafkhim ya. Tafkhim itu tebal. Humullah. Di buku ini dijelaskan sebenarnya kalau galak membaca. Ada buku ini. Cara nyebutnya itu kalau ditebal huruf lam di halaman 35. Halaman 35. Di buku halaman 35 ya. Ada dua gambar itu huruf lam itu. Nomor 9. 35 nomor 9. Dengan ujung langit-langit. Ingat ya, bukan langit-langit, ujung ya, ujung langit ya. Ujung langit-langit. Ya dekat gigi. Nah, dekat gigi. Nah, coba perhatikan gambarnya. Gambar 2 itu. Lam yang pertama morokkok atau morokkata. Morokkata itu maksudnya moroktik atau apa namanya itu? Tipis. Tipis, jingok cara dia menggambarkan lidah. Sedikit nempel ke langit. La. Itu yang tipis itu, yang tipis. La. Gigi. Bukan gigi atas, langit-langit, ujung langit-langit. Ujung langit-langit. Nah, perhatikan gambar kedua. Gambar kedua itu disebut mughalladha, maksudnya itu berat, tebal. Nah, jingoklah dia lidahnya itu ditempelkan agak ke dalam. Humullah. Di tengah-tengah tenggorokan. Ini Pak, ini langit-langit gitu ya. Ini langit-langit ya. Ini lidah gitu. Kalau dia tipis seperti ini, nah ujung lidah gitu seperti ini. Tapi kalau dia tebal seperti ini. Nah ini ya. Agak ditekuk ke dalam lidahnya. Itu kalau ditebal. Kalau dia tipis, ujung lidah baik kena. Kalau dia tebal, ditekuk lidahnya. Nah seperti ini lah kira-kira. Aku paling susah baca itu. Sebab gigi itu kan Di sini bukan gigi Pak, di sini langit-langit. Lidah ke gigi.
Di langit-langit ya. Iya, gusi ya. Ujung langit-langit. Pangkal gigi. Ujung Ya, ujung tindak itu di langit Iya. ujung. lakon lah di rumah. Iya, benar. Langitnya. Bukan hordeng lu. Iya, laponnya itu. Benar itu. Nah, itu cara nyebutnya. Kalau dia tipis tadi, ujung yang nempel, ujung lidah yang nempel. Tapi kalau dia tebal, agak sedikit ditekuk lidahnya kata. Bukan ujung artinya ujung dengan tengahnya hampir kena. Nah, itu cara nyebut. Iya ya. Ada begini. Rupanya minnya dah dengung kan. Akhirnya terkejut. Iya, terdengung tak sengaja juga. Kalau ngejo ke huruf ke depan ya. Itu belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak lagi. Karena apa ya? Kecepatan mata kita dengan kita berucap itu, ya sudah connect lah, sudah nyambung. Nah, kebiasaan dia terdengung tidak sengaja itu karena kecepatan mata gitu tuh tidak connect dengan mulut. Ya. Mata belum sampai, mulutnya tidak nyebut, jadi dia terdengung itu dia kan. Napas habis. Ya. Belum banyak. One day one juice itu ya. Ya. Itu bagus diikuti ya. Nah, tapi jangan hanya ngejar setoran tapi ya gitu. Kita betul-betul membacanya, apa yang sudah kita pelajari kita terapkan. Sambil belajar apa tadi? Ya? Sambil belajar. Ya, sambil belajar. Kita belajar terus. Masang niat dulu Ustaz. Hah? Masang niat dulu. Ya, masang niat dulu harus itu ya. Jadi kalau makhrajul huruf tadi Ustaz, kalau penyebutannya kalau kita dalam bacaan ya sehari-hari ayat kita sholat itu apa itu apa arti apa makna? Secara umum jelas dia kalau makharijul huruf ya dia merubah arti, tetapi merubah arti yang makharijul hurufnya itu tertukar, bukan tidak tepat ya beda. Nah, contoh yang tertukar misalnya ain dengan a itu tertukar namanya, tapi kalau kita nyebut fa dengan pa itu tidak tertukar tetapi kurang tepat. Kalau seperti itu tidak merubah arti dia. Misal wal yatalattaf, dia pakai pa cuma tidak kata hamesnya, dia tidak merubah arti. Ya. Kalau tidak ada persamaan. Iya. Berbeda kalau dia nyebut Rabbil alamin dengan Rabbil alamin, itu tertukar huruf namanya. Ya, ain dengan itulah yang merubah arti. Tapi kalau dia kurang hamas, kurang syiddah, dia tidak merubah arti, tetapi yang jelasnya keafdolannya berbeda, jelas ya. Tapi tidak merubah arti dia. Ada yang kadang-kadang apa namanya pendapat itu kan sudah apa namanya Fatihah itu kan sunnah juga. Itu kan berarti sunnah di masing-masing ke. Ustaz pembacaan ayat ada yang kata itu kan baca ayat itu kan sunnah juga. Ya kalau masing-masing apa namanya ini baca ayat itu kan kalau disengaja-sengaja ini juga. Nah ini Pak cara kita memahaminya, membaca ayat di dalam sholat itu sunnah, membaca ayat ya sunnah. Tetapi membaca Al-Quran berdasarkan tajwid itu wajib ain. Membaca Al-Quran berdasarkan tajwid wajib ain. Ayat itu ayat Al-Quran bukan? Yang kita baca setelah sholat. Ayat Al-Quran. Ya, membacanya itu harus berdasarkan ilmu tajwid karena fardu ain. Makanya di dalam kesunahan membaca ayat sholat itu ada wajibnya. Wajibnya apa? Membacanya harus sesuai dengan kaidah tajwid. Wajib kita, setiap orang kita itu wajib membaca Al-Quran itu
sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau di dalam sholat membaca ayatnya sunnah hukumnya, membaca ayatnya itu sunnah membaca ayat. Tetapi ketika kita memilih membaca ayat itu maka wajib ain di dalam bacaannya, Pak. Ya. Jadi itu cara ininya apa namanya? Ya. Meramu hukum itu seperti itu, tidak bisa kita ambil siko ini baik. Nah, itu yang gak keliru kita, Pak. Nah, itu sunnah juga gitu. Iya, memang sunnah di dalam kita memilih mengambil bacaan itu sunnah atau wajib tadi itu sunnah. Tetapi ketika kita memilih membaca, maka bacaan kita itu wajib ain harus sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, itu cara kita memahaminya. Kita sunat terus ngaco Ya, tentang sunnah masing-masing itu yang keliru. Ya, Al-Quran ini dulu turun Bapak Ibu bukan tulisan, tapi suara. Ya, makanya ada perbedaan pendapat ulama. Kami pernah dibantah itu oleh Ustaz. Kami menyebutkan Al-Quran ini makhluk. Marah dia, kafir nyebut Al-Quran makhluk. Kami paham maksudnya itu tujuannya apa. Karena kami sudah belajar. Letak kafirnya di mana, Pak? Ketika kami nyebut Al-Quran ini makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Nah, di sini Pak juga perlu penjelasan. Yang dimaksudkan tidak boleh nyebut Al-Quran makhluk ketika suara disebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita nyebut itu makhluk, itu baru kafir hukumnya. Karena memang lafaznya itulah kalamullah. Tetapi kalau ketika kami menyebutkan Al-Quran ini makhluk, tidak salah. Karena yang ini, yang ditulis, yang apa namanya itu, yang tulisan, yang buku, ini tidak ganti, ini bukan turun dari Allah, bukan buatan manusia ini. Nah, itulah yang kami sebut makhluk. Dibaca dulu tadi. Yang disebut kalamullah itu bacanya itu. Lafaznya. Suaranya. Itu kalamullah, tidak boleh menyebut makhluk di situ. Ya. Kalau yang ini Al-Quran yang ini benda makhluk ini. Yang ini. Kami pernah jadi debat senior debat kami itu. Kafir kan menyebut Al-Quran itu makhluk. Nah, stop dulu dari mana letak kafirnya, Pak? Mungkin ini Pak ya, mungkin apa namanya itu? Tidak detil Pak ya, mungkin dia menyebutkan ini. Kalau nyebut ini kalamullah justru kafir nyebut ini kalamullah, Pak. Karena ini buatan manusia ini. Al-Quran itu turun suara ketika Rasulullah Iqra. Bukan kata tulisan Iqra, tapi suara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang disebut kalamullah. Ketika kita melafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kalamullah. Tapi ketika ditulis seperti ini, di kertas seperti ini, bukan kalamullah, tapi makhluk. Nulisnya itu Ustaz Ajaib yang nulis ini. Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit yang tukang nulis pencatat Al-Quran. Sahabat Rasulullah. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Makanya ketika suara itu dibentuk tuliskan tadi, maka perlu rumus Pak untuk menjaga keaslian suara itu. Nah, itulah makanya kita belajar ilmu tajwid itu. Itu banyak yang belum, bukan banyak sih ya, ada yang belum memahami hal itu. Ya, setelah malaikat Jibril ininya tuh. Rasulullah itu setiap malam Ramadan setoran dengan malaikat Jibril, tadarus. Setiap malam Ramadan, setiap malam Rasulullah. Nah, itu makanya kalau ada yang nyebut Al-Quran ini makhluk, benar kalau yang ini. Karena ini buatan manusia ini. Ada unsur-unsur ini bahannya. Ya, tulisan. Tetapi kalau lafaznya tadi tidak boleh nyebut itu makhluk. Justru nyebut itu makhluk kafir. Keluar dari Islam. Suaranya itu kalamullah. Suaranya Al-Quran kalamullah. Itulah makanya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu disiksa ketika pada masa Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal keras nih. Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah. Dihukum Imam Ahmad bin Hanbal sampai meninggal dihukum. Tapi Imam Syafi'i cerdas dia.
ketika ketika bala tentara Mu'tazilah itu mengetes Imam Syafi'i, Al-Quran itu apakah makhluk atau kalamullah? Diangkatnya Al-Quran, makhluk ini kata Imam Syafi'i. Makhluk Al-Quran ini. Yang maksudnya makhluk itu yang ini maksudnya, bukan lafaznya itu. Ya, bukan lafaz Al-Quran itu, tetapi tulisan dan mushafnya itu. Itulah yang disebut makhluk itu. Tidak dihukum Imam Syafi'i. Tetapi kalau lafaznya tadi, ya kalamullah, tidak boleh nyebut makhluk ya. Ya, lafaznya. Suaranya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kalamullah. Tapi ketika ditulis seperti ini, nah, tulisannya kertasnya itu makhluk gitu. Itu mengenai Al-Quran itu ya. Jadi kita ini belajar tajwid ini untuk menjaga keaslian suara Al-Quran ini. Menjaga keaslian suara Al-Quran. Jadi makanya kita belajar ini. Al-Quran dulu turun tidak pada tulisan tetapi suaranya. Suaranya itulah yang disebut kalamullah. Ya, Al-Quran. Sama cak kita juga. Iya, Udah ganti abu-abunya nganar baik gitu. Nganggur kiri kanan gitu. Ya. Tidak ada permohonan apa ya? Nomor hilang jadi. Baik, mungkin kita cukupkan sekian dulu ya. Ya. Kita cukupkan sekian dulu, kita tutup dengan doa. Ya, baik. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafal nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina fi sabaqati bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin. Yang terakhir doa tadi untuk Alhamdulillah pelajaran kita pada masjid taklim hari ini kepada Pak Ustadz kami atas nama jamaah dan mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga ilmu yang telah diturunkan kepada kami bermanfaat dan dapat kami terapkan untuk menghaji, menghafal Quran, membaca Quran di mushola ini atau di rumah. Dan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.